Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Anissa dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oh ya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya kuat, yes! Kali ini Ibu berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat, terus diberikan kemudahan dalam belajar, tetap semangat dan tidak mudah putus asa. Kalian tidak boleh putus asa ya, meskipun dalam kondisi sekarang ini yang menjadikan kita tidak bisa berjumpa langsung. Namun, bukan berarti kita menjadi malas untuk belajar, oke? Jadi anak-anak, kalian semua harus tetap semangat ya. Oh ya, hari ini jangan lupa untuk mengisi daftar hadir kalian di Google Classroom. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, sekarang kita sudah mulai aktif atau masuk ke semester dan kelas yang baru, yaitu kelas 5 semester 1. Pada semester 1 ini, Ibu harap anak-anak lebih giat belajarnya dan bisa ditingkatkan lagi prestasinya. Anak-anak, hari ini Ibu mempunyai video yang berisikan lagu. Lagu ini bisa membuat kalian tambah semangat belajar ya. Tonton videonya dan jangan lupa untuk ikut bernyanyi. Hai anakku, tahukah kamu mengapa tidak sekolah? Kata guruku sedang libur dan belajar di rumah. Ini bukan cuma libur, ini libur luar biasa, karena kita akan belajar bersama mama papa. Sungguh asik belajar bersama. Mama papa ada di rumah, tapi aku ingin sekolah. Pasti bosan di rumah saja. Semangat untuk semua, mama, papa, dan teman-teman. Semoga kita sehat selalu dan akan jumpa lagi. Banyak loh kegiatan di rumah yang bisa kamu lakukan bersama mama dan papa. Kamu bisa berkarya, bercocok tanam, atau memasak makanan favoritmu. Yuk terus belajar bersama, walaupun hanya di rumah saja. Hai anakku, mengapa bersedih, duduk seorang diri? Ayo bermain bersenang-senang dengan papa di rumah. Tapi ini terlalu lama. Aku sudah bosan di rumah. Aku ingin bersama teman. Lalu harus bagaimana? Sabar, sabar, sabarlah sayang. Kita berdoa kepada Tuhan agar semua cepat berlalu. Kita bisa sekolah lagi. Semangat untuk semua, mama, papa, dan teman-teman. Semoga kita sehat selalu dan akan jumpa lagi.
sehat selalu dan akan jumpa lagi. Dari lagu tersebut, anak-anak sudah tahu kan lagunya berjudul Semangat Belajar dari Rumah. Jadi anak-anak sekarang harus terus semangat ya, meskipun pembelajaran kita secara daring atau tidak bisa bertatap muka langsung di dalam kelas. Baik, sekarang langsung saja kita masuk ke materi pertemuan hari ini. Anak-anak ada yang sudah tahu hari ini kita mau belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Anak-anak pernah mendengar kata Madinah? Ya, Madinah adalah kota tujuan hijrah Rasulullah SAW. Setelah hijrah, Nabi membangun masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang taat beribadah, cinta ilmu, penuh persaudaraan dan juga rasa kasih sayang, sejahtera, adil, dan makmur. Pembinaan Nabi Muhammad terhadap masyarakat Madinah itu terbagi menjadi 4 bidang. 4 bidang itu apa saja anak-anak? 4 bidang itu meliputi bidang agama, bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang pertahanan. Yang pertama yaitu pembinaan di bidang agama. Di bidang agama ini Nabi membangun masjid untuk tempat beribadah. Oh ya anak-anak, kalian pernah pergi ke masjid kan? Kalian itu ke masjid untuk melakukan apa? Iya betul, kita itu ke masjid untuk melaksanakan sholat, untuk mengaji, dan mengikuti pengajian-pengajian yang ada di masjid. Pada saat itu, Nabi menggunakan masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah sholat saja loh, namun juga untuk kegiatan ibadah yang lain, seperti untuk kegiatan dakwah dan juga pengajaran agama Islam. Terus ada lagi untuk bermusyawarah tentang urusan umat dan masih banyak lagi. Masjid yang pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad di kota Madinah yaitu Masjid Nabawi. Di sini upaya yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah membuahkan hasil yang gemilang, sehingga masyarakat Madinah menjadi rajin beribadah, mempunyai keimanan yang kuat, dan juga rajin menuntut ilmu. Masyarakat Madinah di sini juga menjadi masyarakat yang religius dan juga pembelajar. Di bidang agama ini, Nabi juga mengajarkan agama kepada penduduk Madinah yang tujuannya Nabi hijrah ke Madinah ini adalah untuk berdakwah. Setelah Nabi sampai di Madinah, Rasulullah menyampaikan dan mengajarkan agama Islam kepada umat manusia yang ada di sana. Kegiatan pengajaran ini dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Dan kegiatan ini dipusatkan Nabi di masjid-masjid dan di rumah-rumah penduduk. Anak-anak, setelah kita mengetahui pembinaan Nabi Muhammad di bidang agama ini, Ibu harap kalian semua menjadi lebih rajin ibadahnya, yaitu sholat dan juga belajar agama dengan sungguh-sungguh. Oke? Sekarang kita lanjut ke pembinaan Nabi Muhammad di bidang sosial. Anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini. Menurut kalian, bagaimana keadaan lingkungan pada gambar tersebut? Ya betul, pada gambar itu terlihat masyarakatnya rukun, damai, terus penuh persaudaraan dan juga kasih sayang. Ibu mau bertanya, bagaimana keadaan lingkungan di sekitar kalian saat ini? Apakah keadaan masyarakatnya sama dengan gambar yang Ibu sajikan tadi?
Perlu kalian ketahui, lingkungan masyarakat yang rukun dan damai akan menunjang keberhasilan belajar kalian. Dan juga sebaliknya, jika lingkungan yang penuh pertengkaran akan membuat kalian tidak nyaman saat belajar. Anak-anak Nabi Muhammad SAW juga memperhatikan pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat Madinah menjadi lebih kuat dan damai. Usaha yang dilakukan oleh Nabi dalam membangun masyarakat di bidang sosial, yang pertama, melakukan pernikahan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Dua, berdakwah yang dihadiri oleh kaum ansor dan juga kaum muhajirin dalam satu tempat. Ketiga, berbuat adil dan tidak membedakan status sosial seseorang. 4. Melibatkan kaum muhajirin dan kaum ansor dalam membangun masjid. Yang ketiga yaitu pembinaan Nabi Muhammad SAW di bidang ekonomi. Nabi Muhammad di bidang ekonomi ini melakukan pertukaran ilmu dan juga keahlian. Jadi pada saat itu kaum muhajirin yang berasal dari Mekah memiliki keahlian dalam bidang berdagang. Ini pandai bernegosiasi dan juga menguasai teknik marketing. Sementara kaum Ansor yang merupakan penduduk Madinah asli memiliki keahlian dalam bercocok tanam. Rata-rata mereka adalah seorang petani dan tukang kebun. Mereka pandai dalam menghasilkan hasil bumi seperti gandum, kurma, anggur, dan lain-lain. Nah, pada saat itu Rasulullah mengajarkan penduduk Mekah dan Madinah supaya mereka saling menukar keahlian mereka masing-masing. Hal-hal yang dilakukan Nabi Muhammad di bidang ekonomi ini ada 5. Yang pertama, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat yang mempunyai keahlian bercocok tanam menggarap lahan milik sahabat lainnya. Prinsip yang diajarkan adalah melalui pengerjaan lahan dari pemilik lahan kepada si penggarap dengan pembagian hasil panennya yang dikenal dengan istilah muzaroah dan mukhabarah. Untuk yang kedua, Rasulullah membagi sejumlah lahan kepada sahabat yang belum mempunyai lahan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal mereka maupun untuk bertani. Untuk yang ketiga yaitu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mendirikan pasar. Rasulullah sendiri yang mengawasi pengelolaan pasar ini sehingga menjadikan pusat perekonomian di kota Madinah. Untuk yang keempat yaitu Rasulullah mendirikan Baitul Mal dan mengatur pembagian zakat, infak dan juga sedekah. Untuk yang kelima, Rasulullah menerapkan pajak atau jizyah bagi penduduk Yahudi sebesar 1 dirham per tahun bagi setiap laki-laki dewasa. Anak-anak, pelajaran yang dapat kita ambil dari pembinaan Nabi Muhammad di bidang ekonomi ini adalah apabila suatu saat nanti kita menjadi seorang pemimpin, kalian jadilah pemimpin yang adil dan amanah. Terus kalian juga harus menekankan kejujuran dan melarang monopoli perdagangan. Untuk pembinaan yang keempat yaitu pembinaan di bidang pertahanan. Dapat kita ketahui Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang cinta damai. Tetapi jika ada seorang musuh, beliau siap mempertahankan diri dengan semangat perjuangan yang tinggi. Karenanya setelah 6 bulan Nabi di kota Madinah untuk kepentingan pertahanan, Rasulullah membentuk satuan-satuan tentara yang disebut dengan Syariah. Pasukan atau tentara ini bertugas untuk membela dan mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Di antara pemimpin satuan pasukan tersebut adalah sahabat Hamzah, sahabat Ubaidah bin Haris, dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Untuk menjaga keamanan kota Madinah, Rasulullah juga membuat perjanjian atau kesepakatan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi, yang tujuannya adalah menjaga keamanan kota Madinah. Isi perjanjiannya yaitu 1. Memiliki hak bersama untuk menjalankan ajaran agama masing-masing dan saling menghormati. 2.
wajib nolong-menolong untuk melawan siapapun yang ingin mengganggu mereka. Ketiga, wajib saling menasehati dan berbuat baik demi keuntungan bersama. 4. Wajib menghormati kota Madinah. 5. Jika terjadi suatu perselisihan harus diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang keenam, semua penduduk Madinah wajib dilindungi, baik yang tinggal di luar kota Madinah ataupun yang ada di dalam kota Madinah. Untuk menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara, dengan upaya dan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad berhasil membina masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan masyarakatnya taat beragama, sehingga dulu kota Madinah menjadi negara yang aman, damai, dan maju. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil dari pembinaan Nabi Muhammad di bidang pertahanan adalah kita bisa meneladani Rasulullah SAW dengan hidup damai, termasuk dengan saudara kita non-muslim sebangsa setanah air. Dan kita menjadi paham bahwa Rasulullah juga mengobarkan jihad perang untuk mempertahankan dirinya dan juga untuk menegakkan agama. Anak-anak, kali ini Ibu mempunyai satu cerita tentang kisah teladan. Coba kalian baca dan kalian pahami. Setelah itu, jangan lupa untuk dikerjakan soal yang ada di kolom berikut. Nanti cerita dan soal ini akan Ibu kirimkan ke kalian di Google Classroom dalam bentuk file Word. Bentuk pengumpulan tugasnya yaitu anak-anak membuat video individu dengan menceritakan kembali cerita tersebut. Untuk soal yang ada di kolom, bisa ditulis di buku tugas, kemudian difoto. Jangan lupa untuk menulis nama, nomor absen, dan kelas kalian. Untuk saat membuat video, Ibu harap kalian harus berpakaian yang rapi ya. Untuk video, Ibu tunggu sampai nanti sore jam 3. Dikerjakan sebisanya. Kalau ada yang kurang paham, bisa tanya ke Ibu lewat grup atau tanya ke orang tua kalian masing-masing. Oke? Baik, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu 1. Rasulullah membina masyarakat Madinah dalam bidang agama. Rasulullah membina para sahabat melalui kegiatan di masjid. Sahabat dididik oleh Rasulullah untuk memahami agama Islam dan untuk mempraktekkannya. Yang kedua, Rasulullah membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial dengan menguatkan ikatan persaudaraan sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Umat Islam hidup damai dan rukun karena diikat oleh ukhuwah Islamiyah. Untuk kesimpulan yang ketiga yaitu Rasulullah membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi melalui kegiatan di pasar. Rasulullah mendidik para sahabat agar mereka berdagang dengan jujur dan tidak melakukan monopoli perdagangan. Di samping itu, pembinaan juga melalui keterampilan bertani dan bercocok tanam. Kesimpulan yang nomor 4, Rasulullah membina masyarakat Madinah dalam bidang pertahanan dengan membentuk satuan pasukan-pasukan keamanan. Pentingnya membuat pasukan ini yaitu untuk mempertahankan diri dan juga menegakkan agama Islam. Oh ya anak-anak, kini Ibu mempunyai beberapa soal untuk tugas di rumah. Tugas ini dikumpulkan minggu depan dan akan kita bahas bersama-sama melalui via Zoom. Baik, Ibu rasa pembelajaran kita hari ini sudah cukup. Kita lanjutkan lagi ke pertemuan selanjutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.